Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir berpacu dengan waktu untuk mencari pemain-pemain keturunan agar bisa memperkuat timnas kita di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tentunya memang timnas kita masih membutuhkan beberapa tambahan pemain lagi untuk memperdalam skuad timnas kita. Terutama yang dibutuhkan adalah di lini serang yang memang lini serang kita terasa memang saat ini memang masih lemah dan sulit sekali untuk bisa mencetak gol dari peluang-peluang yang tercipta. Dan beberapa nama yang saat ini memang lagi ramai berkembang seperti nama Kevin Dijk dan Orelmini memang saat ini masih diusahakan oleh PSSI untuk bisa dinaturalisasi. Seandainya nama-nama ini bisa bergabung di skuad timnas kita, tentunya line up timnas kita akan sangat meyakinkan. Setidaknya kita optimis untuk bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channelnya Sahabat Hiburan Official. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dulu videonya. Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Official. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana babak 3 kualifikasi di laga perdana kita akan menghadapi Arab Saudi Zona Asia pada 5 September 2024 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi tim asuhan Sintayong. Terlebih laga ini digelar di Arab Saudi. Secara peringkat FIFA, Tom Hay dan kawan-kawan masih jauh di bawah lawan. Pembukaan bisa mencari poin, setidaknya kita bisa menahan imbang Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi berperingkat 56 FIFA. Dari segala peringkat namun kita sepak memang bola jauh. acap kali menghadirkan kejutan. Persiapan yang matang ditambah keberuntungan akan menjadi faktor hadirnya kejutan tersebut. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 September 2024 mendatang, maka ranking FIFA timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong akan langsung melesat tajam. Mengutip dari laman footballrankingfifa.com, timnas ranking kita FIFA bisa timnas Indonesia memenangkan berpotensi naik 6 posisi dari peringkat Arab Saudi. 134 ke 128 dunia. Amin. Lantas seberapa besar peluang timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di kandang lawan? Jika Sintayong mendapatkan sejumlah pemain diaspora tambahan seperti Kevin Dijk, Oli Romeni hingga Mads Hilgers sebelum September 2024, peluang timnas Indonesia memenangkan laga tersebut terbuka cukup lebar. Di saat bersamaan, performa timnas Arab Saudi juga tak bisa dikatakan baik di bawah asuhan Roberto Mancini. Dari 14 pertandingan di bawah besutan Roberto Mancini, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang, dan 5 kali kekalahan. Nah, dengan formasi andalan Coach Sintayong, berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia senior di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan tambahan timnas kita. 3 amunisi baru. 3 pemain tadi bisa bergabung ke timnas kita seperti Kevin Dijk, Oli Romeni, dan Mads Hilgers. Di sektor pemain penjaga gawang, nama Hernando Aris Taryadi sepertinya masih akan menjadi andalan Coach Sintayong. Kejelasannya apabila hal itu bisa tak lepas dari sulitnya mendatangkan Martin Paes yang proses naturalisasinya masih terkendala peraturan FIFA. Banyak spekulasi yang beredar mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk sidang cas Martin Paes, dengan beberapa laporan dan rumor menyebutkan angka yang fantastis sebesar 32 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun PSSI sendiri terus berusaha agar Martin Paes bisa kembali membela timnas Indonesia, dan kita berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan transparan. Kemudian untuk 3 pemain back di depan Hernando Ari akan ditempati oleh Elkan Bagot, Jaisis, dan juga Mads Hilgers. Meyakinkan memang. Elkan Bagot dikabarkan tersedia di laga kontra Arab Saudi dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Hadirnya Elkan Bagot tentu akan menjadi amunisi baru yang cukup penting, mengingat di lini pertahanan timnas Indonesia ini telah kehilangan 2 pemain terbaiknya,
yakni Jordi Amat yang terkena kartu merah dan Justin Hubner karena akumulasi kartu kuning. Sementara Jay Isis akan berperan sebagai jenderal lapangan di lini pertahanan, sekaligus sebagai sosok penjaga garis pertahanan timnas Indonesia yang akan membantu penjaga gawang jika ini sudah lawan pasti masuk ke dalam pemain yang area tidak akan tergantikan pertahanan. di susunan Sementara line hadirnya up-nya Max Hilgers, calon pemain naturalisasi baru di lini pertahanan timnas Indonesia, tentu akan membuat lini pertahanan semakin kuat. Ia dapat membentuk trio yang kukuh di jantung pertahanan bersama Jay Isis dan juga Elkan Bagot. Selanjutnya di lini sayap pertahanan akan ditempati oleh Kevin Dix di sisi kanan dan Kelvin Verdonk di sisi kiri. Kevin Dix menjadi sosok yang paling banyak disorot sebagai calon pemain naturalisasi baru menjelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan kabarnya Kevin Dix telah mendapat restu dari keluarganya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sang keluarga pun memastikan jika Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Malahan, pemain berusia 27 tahun ini selalu memikirkan timnas Indonesia. Kevin Dix dapat mengawal sisi kanan pertahanan atau serangan dengan bertugas sebagai wingback. Kemudian di lini sayap sebelah kiri akan diamankan oleh sosok Kelvin Verdonk. Pemainnya bagus baru saja sebagai warga negara Indonesia pada 4 Juni 2024 kemarin, Kelvin Verdonk langsung menorehkan debut gemilang bersama timnas Garuda di laga kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024 malam. Sintayong tanpa ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Kelvin Verdonk dengan menempatkannya dalam starting line-up. Pemain NEC Next Vision ini pun menjawab kepercayaan sang pelatih dengan performa yang memukau di lapangan. Meskipun debutnya belum dihiasi dengan gol ataupun assist, namun Verdonk menunjukkan performa yang sangat solid dan penuh determinasi tinggi. Sebagai fullback kiri, ia berhasil mengamankan arenanya dan membuat sayap kanan Filipina menjadi tak berkutik. Kemudian di sektor lini gelandang akan ditempati oleh sang Profesor Tom Hei dan juga Nathan Chow Aun. Nama Nathan Chow Aun kini semakin populer di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Hal itu tak lantas karena performa permainannya yang terus berkembang. Nathan Chow Aun bahkan tampil mengesankan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, di mana ia sukses menyumbangkan 1 assist untuk gol yang dicetak oleh Rizky Ridho di laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Kini, Nathan Chow Aun berkesempatan menjajal kompetisi Liga Inggris, di mana dia telah merampungkan masa pinjaman bersama klub Belanda SC Heerenveen. Ia akan kembali ke klub induknya Swansea City, yang berkiprah di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Kemudian Tom Hei akan kembali berperan sebagai jenderalnya lapangan tengah timnas Indonesia dan sosok otak dari variasi serangan yang akan diciptakan oleh timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Hei tampil memukau dengan gol perdananya untuk tim Garuda. Gol tersebut menjadi pemecah kebuntuan yang membawa Indonesia unggul dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melawan Filipina. Kemudian untuk 3 pemain penyerang akan ditempati oleh Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan juga Olli Romeni. Penyerang muda timnas Indonesia Rafael Struijk meraih sorotan positif dari pencari bakat di media sosial setelah penampilan menjanjikannya di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong memilih Struijk sebagai pilihan utama di posisi penyerang, menggeser Ramadan Sananta. Struijk memiliki gaya bermain yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Kemampuannya untuk bergerak cepat di garis depan serta melakukan penghentian tiba-tiba kemudian memotong ke tengah menjadi sorotan yang positif. Baik dalam menembak maupun mengumpan, pemain berusia 20 tahun ini memiliki keterampilan yang dapat memberikan dampak untuk timnas Indonesia. Selanjutnya sebagai ujung tombak akan ditempati oleh Olli Romeni dari FC Utrecht. PSSI kabarnya intens mendekati penyerang FC Utrecht berusia 24 tahun ini. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan, mengingat bakal dihadapkan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Umpan terukur Tom Hei membutuhkan penyerang klinik seperti Olli Romeni. Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Itulah prediksi line up timnas Indonesia. Seandainya 3 pemain tadi bisa bergabung di timnas kita saat putaran ketiga di laga perdana menghadapi Arab Saudi, yang mana timnas kita akan bertandang ke Arab Saudi dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Semoga saja Kevin Dick, Oli Romeni dan Meserge tadi bisa dinaturalisasi secepatnya sebelum bulan September ini. Dan seandainya memang mereka bisa bergabung, tentunya kita akan merasa optimis bisa mengalahkan Arab Saudi. Setidaknya kita bisa menahan imbang untuk mendapatkan poin di laga perdana timnas kita di putaran ketiga. Dan kita berharap juga semoga PSSI secepatnya mencari lagi pemain-pemain, karena memang waktunya sudah dekat, sekitar 2 bulan lagi. Tentunya waktunya ini sangatlah mepet. Memang kita sangat membutuhkan lagi tambahan pemain, karena pemain kita memang takutnya kalau memang ada yang cedera, tetapi dengan ada tambahan pemain lagi, tentunya dengan pemain-pemain cadangan yang ada pun kualitasnya sama dengan pemain yang inti. Dan kita berharap semoga timnas kita bisa lolos ke putaran selanjutnya. Itulah harapan kita sebagai pendukung timnas Indonesia, dan bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.